Film ini dibuka dengan John Henry Clayton yang kembali ke kampung halamannya di Fowler, Wyoming setelah bertahun-tahun pergi. Dia tiba di rumah masa kecilnya dan bertemu dengan ayahnya yang tegas, yaitu Pendeta William Clayton. Your mother is dead. Sang ayah kemudian memberitahu John bahwa ibunya telah meninggal dunia dan mengekspresikan kekecewaannya karena John meninggalkan keluarga dan menjadi seorang penembak jitu. How did she pass? Weeping, calling out your name, lying beside me in bed. But you couldn't come home when she was living, when she was full of hope? Pendeta itu kemudian menyadari bahwa John saat ini tidak membawa senjata, lalu menanyakannya. John kemudian menjawab bahwa dia sudah meninggalkan kehidupan seperti itu, dan kemudian setelah itu John mengunjungi makam ibunya. I'll be back. I have to go into town. I'll go with you. Beberapa waktu kemudian, John dan ayahnya pergi ke kota untuk membeli perlengkapan. Penduduk kota hampir tidak mengenali John, tetapi pemilik toko yaitu Tuan Pearson mengingatnya sebagai orang yang pernah berangkat berperang. Must do your heart good. See the boy again. Lord Almighty, John Henry. I ain't seen you since you went off to war. Ayah John kemudian menyuruhnya untuk pergi ke bar untuk mengambil sari apel. Di bar, saat John menyebut dirinya sebagai putra pendeta, seorang penjahat bernama Frank Tillman mengejeknya karena tidak membawa senjata. I heard a lot about you. How come you ain't wearing a gun? You go and get religion or something? Maybe you heard of me. I killed 4 men. Frank membanggakan pernah membunuh 4 orang, tetapi John tidak mengenalnya. Seorang pria bernama Deb Turner kemudian turun tangan dan mengusir para penjahat itu. John mengingat Deb yang memuji John karena pernah mengalahkan Big Jim bertahun-tahun yang lalu. Namun John bersikeras dia tidak ingin mencari masalah dan pergi. Pendeta Clayton kemudian menjelaskan bahwa seorang pengusaha kaya bernama James McCarthy memperkerjakan orang-orang seperti Frank dan bahkan penembak jitu seperti Deb untuk mengganggu petani lokal supaya mereka menjual tanah mereka untuk perluasan jalur kereta api. Pendeta curiga kepulangan John mungkin ada hubungannya dengan situasi ini, tetapi John membantahnya. You don't know me, better stay away from them. Those are damned men. Those are godless men. Kemudian John terlihat sedang menebang pohon untuk membuka ladang di tanah mereka, di mana itu adalah sesuatu yang selalu diinginkan oleh ibunya tapi tidak pernah terlaksana. Malam itu, pendeta mengundang John untuk menghadiri kebaktian gereja keesokan harinya dengan harapan John akan kembali kepada Tuhan dan meninggalkan kekerasan, tetapi John menolaknya. Keesokan harinya, John melanjutkan membersihkan ladang sementara ayahnya pergi ke gereja. Setelah kebaktian, penduduk kota berkumpul membahas perekrutan penembak jitu karena serif mereka telah meninggalkan mereka semalam. Pendeta William kemudian menentang ide itu dan menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi. Ia bilang sudah mengirim pesan kepada Marshal AS untuk meminta bantuan, tetapi penduduk kota berkata tidak ada yang datang karena mereka miskin dan hukum tak peduli. Ever since Sheriff Hutton run off in the middle of the night, McCurdy and his boys been getting bold. We're poor. When has the law ever cared about folks like us? Saat bekerja di ladang, John dikunjungi kekasih lamanya bernama Mary Ellis. Dia sudah menikah selama 8 tahun dengan pria lain bernama Tom Watson dan punya seorang putra. Mary Ellis mengaku dulu menunggu John, tapi setelah bertahun-tahun tanpa kabar, dia melupakannya. Sementara itu, di kota, Frank dan gengnya merencanakan untuk mengancam Daniel Peterson agar menjual tanahnya. Namun, Peterson muncul di kota dan Frank dengan kejam memukulinya di depan orang banyak. We was just coming to pay you a visit. I got something to say to you.
John menyaksikan serangan itu dan dengan tenang maju, meminta Frank untuk berhenti agar ia bisa membawa Peterson pulang. Frank menantang John, bertanya apa yang akan ia lakukan, tapi John hanya menjawab tidak akan melakukan apa-apa. Frank membiarkan John membawa Peterson pulang dan penduduk kota membantu. Malam itu saat makan malam, John tampak gelisah. Dia bercerita tentang pengalamannya berperang dan mempertanyakan keberadaan Tuhan setelah melihat banyak orang baik dan takut Tuhan yang tewas. Ayahnya kemudian marah dan menuduh John memilih jalan itu, yaitu berperang untuk membunuh. God is not responsible for the life you choose. I did not choose it. Keesokan harinya, Deb, Frank, dan gengnya datang ke pertanian Peterson. Peterson tetap bertahan dengan senapan, tapi Deb mencoba membujuknya agar memikirkan istri dan anak-anaknya jika sampai mati. Peterson menurunkan kewaspadaannya, tapi tiba-tiba Clyde, yaitu salah satu anak buah Frank, menembak Peterson hingga wafat. I'm staying. You will see. We were talking. There was no need for that. Clyde kemudian mengejek Deb dan mempertanyakan apakah Deb pernah membunuh orang atau hanya membujuk mereka sampai mati. Deb kemudian langsung menembak Clyde dan menantang yang lain, tapi tidak ada yang berani. Anybody else have something to say? Now safely in the embrace of our Lord. Setelah pemakaman Peterson, penduduk kota mempertimbangkan untuk menawarkan John uang $200 untuk membela mereka. Tapi pendeta William menolak tegas atas nama John, menegaskan bahwa John sudah meninggalkan kehidupan seperti itu. Sementara itu, Deb bertemu dengan McShirty membahas tindakan si Clyde. Tetapi McShirty tidak khawatir, malah senang karena janda Peterson dan dua keluarga lainnya setuju menjual tanah mereka. Ia memuji cara agresif Frank, tapi mengatakan masih membutuhkan Deb jika John angkat senjata. I want Frank to take care of things when it comes to the farms. Me. Oh, I still want you here. Di pertanian, John terus membersihkan ladang dan berdebat sengit dengan ayahnya. John menuduh ayahnya kecewa karena saudaranya bernama William yang meninggal, bukan dia. Pendeta Clayton menyangkal dan mengatakan bukan itu yang ia rasakan. Di tempat lain, Frank dan gengnya mencoba mengintimidasi Tuan Cardwell di rumahnya, tapi penduduk kota menyergap mereka dan menewaskan salah satu anak buah Frank. It's an ambush! Para penyitas termasuk Frank yang terluka melarikan diri. Frank curiga ada pengkhianat dan mengeksekusi satu anak buahnya. How the hell they know we was coming? No one flapped his gums so loud the other day. Someone must have heard and warned him we was coming. Di sisi lain, John mengunjungi Mary Alice dan mereka mengenang masa lalu. Sebelum perang, John memberinya pita merah dari rambutnya dan meminta dikembalikan jika Mary Alice masih mencintainya. John tahu Mary Alice menikah dengan Tom dan diam-diam pergi. Tanpa mereka tahu, Tom menyaksikan momen itu. Malamnya, Tom bertanya pada Mary Alice tentang perasaannya pada John. Dia meyakinkan bahwa dia adalah suaminya dan tidak menyesal. John ternyata masih menyimpan pita merah itu secara rahasia. You wanna see me? McShirty kemudian memarahi Frank karena membuat kekacauan dengan penduduk kota, memperingatkan tindakannya bisa menginspirasi perlawanan. Keesokan harinya, Frank membunuh Cardwell.
Janda Chadwick lalu menjual tanahnya kepada McShirty, tapi dengan getir mengatakan ia akan meludahi kubur McShirty jika akhirnya dijatuhkan. Eventually, someone's gonna have the nerve to stand up to you. When that day comes, I want to be here to spit on your grave. Provided you can find your way to the front of the line. Suatu hari, John dan ayahnya sedang di kota membeli perlengkapan ketika Frank dan gengnya muncul dan memotong antrian. Frank sengaja menumpahkan minuman dan memaksa John untuk membersihkan. I'll just clean that up. No, it's all right. John Henry will get it. You want to act like a pilgrim, but you still got the attitude of a killer. Where'd you think you're going? Saat John hendak pergi, mereka menyerangnya dengan sangat brutal. Ayah John kemudian berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang menolong. No! Not so smart now, are you gonna see? Hey, come on now. We're just funning. Come on, John Henry, get up! Oh, come on, Ed. Hit him again. Mary Alice mencoba campur tangan, tapi Tom menahannya. Tom akhirnya membantu membawa John pulang bersama pendeta. Di bar, McShirty memanfaatkan situasi untuk meyakinkan Tom agar menjual tanah dan membawa keluarganya pergi jauh dari Fowler. Tom akhirnya setuju. Keesokan harinya, Deb datang mengunjungi John dan mendesaknya agar tidak membalas. Deb bilang mereka mungkin belum pernah bertemu sebelumnya, tapi dia masih menganggap John sebagai teman karena sama-sama berperang. John meyakinkan dia bahwa dia tidak ingin masalah. You think there's a place for men like us to go? Get away from the killer. After the war, I swore to myself I'd never pick up a gun again. You admire your restraint, John. I do. It would appear the past is close to repeating itself with us. Pray you hold on to it. I got no fight with you, Dave. Don't want to see you on the other side of that creek. Beberapa hari kemudian, John pergi ke gereja dan membuat ayahnya menangis bahagia. Setelah kebaktian, Mary Alice menyambut John dengan hangat, tapi Tom masuk dan menuntut John mengakui bahwa dia tidak mencintai Mary Alice. John tetap diam dan segera pergi. Santo. You think I see what's going on? You think you can walk back in here after all these years and just pick up where you left off? Look at all of us. He comes back here after all these years and we welcome him home with smiles and open arms. Why? Because we're all afraid of him, the things he's done and things he might do. I understand what you're thinking, Tom, but you're wrong. I want you to tell me in front of God and tell me you don't love her. You're wrong about him, Tom. Menyadari salah menilai, Tom kemudian membatalkan penjualan tanah dan menemui McShirty, memberitahu bahwa dia berubah pikiran. McShirty kemudian marah dan memperingatkan konsekuensinya. We had a deal. Yet again, I want you to consider the full ramifications of your fucking action. I didn't sign nothing. Words were spoken. Hands were shook. Di sisi itu, John berdoa sendirian di gereja dan ayahnya bergabung. John mengaku setelah perang, ia pindah-pindah hingga di sebuah kota kecil bernama Northos, Kansas. Di sana, ia terlibat perkelahian di bar dan tanpa sengaja membunuh seorang anak laki-laki yang seumuran dengan saudara laki-lakinya yaitu William. John sangat terpukul dan menyalahkan dirinya.
Sementara itu, McCarthy memberitahu Mary Ellis bahwa mereka hanya punya waktu 32 jam karena Tom awalnya setuju untuk menjual tanah. Mary Ellis putus asa dan meminta bantuan John, tapi John mendesaknya untuk menerima tawaran McCarthy dan meninggalkan kota demi menyelamatkan nyawa Tom. Malam itu, Pendeta William kemudian menemui McCarthy memohon keselamatan Tom tapi ditolak dingin. Ketika pergi, Frank dan gengnya menyerang pendeta dan kemudian menikamnya. Untungnya, penduduk kota menyelamatkan dan membawanya ke dokter. McCarthy kemudian menegur Frank karena bertindak tanpa perintah. Keesokan paginya, John duduk di samping ayahnya yang bangun dari koma. Pendeta memohon John agar tidak membalas dendam karena takut membunuhnya. Tapi John yakin ini tidak akan pernah berakhir tanpa kekerasan dan ini satu-satunya cara yang ia tahu. John kemudian mengambil pistol yang disembunyikannya dan mampir ke toko untuk mengambil senjata lain. Tuan Pearson meminjamkan revolver Lamat, senjata langka dengan 9 peluru dan laras kaliber 10. Dengan tekad, John berjalan ke salon McCarthy. Di sana ia meminta Little Ned lalu membunuhnya dengan pistol Lamat. I suspect you're the one they call Little Ned. Ia menghunus senjatanya dan memperingatkan para pemuda agar pergi jika tidak ingin almarhum. Dengan tepat, John membunuh semuanya kecuali Frank yang melarikan diri ke lantai atas, tapi kemudian ditembak di kepala oleh John. All you youngers who ain't willing to die today, I suggest you unarm yourselves and get. Damn you. Saat keluar dari bar, John dihadang oleh Deb. John menyuruhnya pergi tapi Deb bilang dia tidak akan bisa karena pekerjaan mereka. Mereka kemudian bersiap untuk berduel. John mengakui pistol amat berat dan bikin kurang untung. Dia meminta izin Deb untuk masuk ke salon mengambil anak panahnya. Deb kemudian setuju. Tapi di dalam, John malah naik ke lantai atas dan menghadapi McCarthy. McCarthy kemudian gugup dengan pistol di tangan, tapi terlalu lambat, di mana John menembaknya hingga mati dan tubuh McCarthy jatuh ke jalan. My friend, you are no longer employed. You are correct. Dengan kematian McCarthy, Deb menurunkan senjatanya dan membiarkan John untuk pergi. Menyadari pemburu bayaran atau pihak lain akan datang, John memutuskan untuk meninggalkan kota. Ayahnya memohon agar dia tetap tinggal, tapi John berjanji mereka akan bertemu lagi. Far and wide are gonna come looking for me to make a name for themselves. Go away. Look for word to get out about what happened here today. Can't finish the field on my own. The field's finished, bro. You're not going to live for another 10 years, are you? No, I promise. See you soon. Little is known of him after that. Setahun kemudian, ketika Mary Ellis meninggal, John tidak hadir di pemakaman, tapi pita merah yang pudar ditemukan terikat di batu nisannya. Di sisi itu, setelah kematian ayahnya juga, John tidak pernah kembali ke desa itu lagi. Some say he drifted down to Coffeyville, Common View as he moved westward.
under a different name. He was involved in those accusations were never proven. Others in Fowler recounted stories of seeing him throughout the years, where he lived a life of quiet isolation up until his father's death, at which time he came no more. Film Persekan ini mengajarkan kita bahwa pelajaran hidup penuh dengan pilihan dan konsekuensi. Kadang kita ingin melarikan diri dari masa lalu dan kesalahan, tetapi pada akhirnya kita harus menghadapi dan memperbaiki diri demi kebaikan diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Kekerasan dan dendam mungkin terasa sebagai jalan keluar, namun kedamaian dan pengampunan jauh lebih kuat dan membawa penyembuhan yang sejati. Kasih sayang keluarga, kejujuran dan keberanian untuk berubah adalah kunci untuk menemukan harapan baru di tengah kegelapan hidup. Jangan pernah menyerah untuk kembali pada nilai-nilai kebaikan, sekalipun jalan itu terasa berat dan penuh luka. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next time and bye-bye.